Halo, ketemu lagi dengan saya Doki di sini di podcast 40 Talks. Podcast yang berisikan cerita-cerita hati dari kami yang berusia middle age. Cerita hati kali ini berkisah tentang seorang sahabat 40 Talks yang berhasil melalui salah satu badai terberat dalam kehidupannya. Sahabat tanpa nama kami ini kemudian tergerak untuk berbagi pengalaman hidupnya dengan menuliskan kisahnya kepada kami. Saya rasa nggak usah pakai lama lagi. Yuk kita dengerin kisah dari sahabat tanpa nama 40 Talks di episode kita kali ini. Aku dilahirkan dari keluarga dengan ikatan yang sangat baik. Kami kakak beradik saling menghormati, walau kadang sesekali kami saling mengkritik dengan tujuan supaya ikatan keluarga tetap kuat. Ibuku adalah seorang pendidik, sedangkan bapak adalah seorang yang berbasis teknik. Karena kedekatan bapak dan anak-anaknya sangat baik, maka aku dan kakakku terpengaruh oleh jejak bapak, menjadi seseorang dengan basis teknik. Aku terutama tidak tertarik dengan ilmu sosial. Walaupun di kemudian hari, aku baru merasakan jika ilmu dengan basis sosial ini juga sangat penting. Hubunganku dengan ibuku cukup dekat, walaupun tidak sedekat hubunganku dengan bapak. Aku tumbuh menjadi seorang pribadi yang introvert. Segala hal yang terjadi di dunia ini kusimpan di dalam kepalaku. Aku kurang menyukai jika aku berkumpul dengan teman-teman yang pesertanya lebih dari 4 orang. Jika ada pertemuan ramai-ramai, aku otomatis akan berada di bagian belakang, hanya sebagai pendengar. Kusadari bahwa aku senang memperhatikan tingkah laku seseorang, mempelajari, kemudian menganalisanya untuk diriku sendiri. Aku banyak mendapat pelajaran dari kegiatanku ini. Termasuk salah satunya adalah aku dapat mempelajari karakter orang lain. Juga dari obrolanku dengan teman-teman, aku belajar banyak tentang bagaimana menghadapi lingkungan di sekitarku. Aku sangat senang membaca buku. Buku apa saja. Aku juga senang jika berada di laboratorium tempatku bekerja sehari-hari, melakukan percobaan atau menganalisa sebuah alat untuk memahami how does it work. Banyak waktuku yang kuhabiskan di dalam ruangan. Oleh karena itu, selama pandemi ini, pemberlakuan PSBB atau lockdown sama sekali tidak berpengaruh terhadap hari-hariku. Sedangkan istriku sungguh bertolak belakang dengan kepribadianku. Dia merupakan pribadi yang ekstrovert. Kebetulan, dia juga dibesarkan dari keluarga yang sangat kuat ikatan keluarganya. Antara kakak dan adik saling support dan saling menghormati. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga dibicarakan secara terbuka. Mungkin ini merupakan hasil dari didikan ibu mertuaku. Beliau merupakan sosok yang sangat sabar. Aku mengagumi kesabaran beliau dalam menghadapi orang lain. Pada saat remaja, istriku memiliki banyak sekali kegiatan, baik kegiatan kampus maupun kegiatan keagamaan. Dari kegiatan-kegiatan itulah, istriku memiliki banyak sekali teman. Karena keintrovertanku, aku termasuk golongan yang susah untuk berteman, terutama dengan lawan jenis. Atas inisiatif salah satu sahabat, aku dikenalkan pada seorang wanita. Pada saat itu, jujur, aku belum merasakan sesuatu yang spesial. Tapi kami cepat menjadi akrab, karena dia sangat luwes dalam berteman. Jika kami sedang mengobrol, dia selalu menjadi yang lebih banyak berbicara, sementara aku lebih banyak mendengarkan. Kurang lebih begitulah jika seorang ekstrovert bertemu dengan seorang introvert.
Singkat cerita, kami pun berpacaran, yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Alhamdulillah, kami mengawali perjalanan ini dengan modal yang cukup, di mana kami sudah memiliki rumah dan kendaraan. Pada saat itu, pekerjaanku menuntutku untuk meninggalkan keluarga secara rutin. Sementara di satu sisi, istriku bekerja kantoran seperti biasa. Berbulan kemudian, kami dianugerahi buah hati kami yang pertama. Perasaan yang meliputi pada saat itu sungguh luar biasa. Dengan kehadiran si kecil, otomatis kesibukan istriku pun bertambah, hingga waktu terus bergulir. Tanpa terasa, hingga anak kedua kami akan lahir. Awalnya, pada saat konsultasi, baik kami maupun dokter sudah berencana untuk melakukan persalinan secara normal. Tiba-tiba, dokter memutuskan untuk melakukan sesar. Hal itu dikarenakan, menurut beliau, kondisi kesehatan istriku yang tidak memungkinkan. Pada saat itu, beliau memberikan alasan medis karena beliau menilai istriku memiliki penyakit yang dikhawatirkan akan menular ke anak kami jika kami melakukan proses kelahiran secara normal. Darah yang dikeluarkan dari hasil persalinan dikhawatirkan bisa mengkontaminasi anak kami. Aku tentu saja tidak puas dengan jawaban itu dan terus mendesak beliau. Akhirnya dokter tersebut menjelaskan bahwa istriku mengidap penyakit yang berhubungan dengan kelamin. Pada saat itu, aku sempat termenung untuk beberapa saat. Tetapi, karena hari kelahiran sudah sangat dekat, aku harus tetap berpikir positif untuk memberikan support kepada istri dan anak keduaku yang akan lahir. Walaupun penjelasan dari dokter tersebut terus menggantung dan menjadi pertanyaan di dalam benakku. Aku kan gak pernah jajan, tapi kok istriku bisa mengidap penyakit tersebut ya? Hari berlalu, dan kegundahan hatiku pun terhapus dengan kelahiran anak kedua kami. Hari-hari dalam keluargaku diisi oleh keceriaan dua buah hati kami. Aku cukup sering mengantar jemput istriku bekerja, terutama pada saat aku sedang cuti. Dari antar jemput ini, aku beberapa kali berkenalan dengan teman-temannya. Menurutku, latar belakang mereka cukup menarik. Ada yang bekerja kantoran, freelancer, bahkan pengusaha. Beberapa di antaranya bahkan cukup dekat dengan kami, hingga beberapa kali main ke rumah hanya untuk sekedar chit-chat sambil minum kopi. Tahun pun berlalu, hingga tanpa terasa anak-anak sudah mulai besar dan sekolah. Pertemananku dengan teman-teman istriku pun terus berlanjut. Selama itu, kadang pada saat hangout, muncul firasat bahwa istriku sepertinya cukup dekat dengan salah satu teman pria. Tapi pada saat itu, aku hanya bisa menduga tanpa memiliki bukti sama sekali. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja saat aku membuka PC di rumah, email istriku pun sedang terbuka. Di saat itulah, aku merasakan badai hati yang sangat dahsyat. Di dalam salah satu email tersebut, terdapat email yang menceritakan perselingkuhan mereka secara detail. Kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukannya. Aku mengenal teman prianya. Istriku dan istrinya juga saling mengenal. Duniaku terasa runtuh dalam sekejap. Dalam kurun waktu yang lama, waktu terasa berhenti berputar. Dan aku tak sanggup untuk melakukan apapun. Aku cukup lama duduk termenung, hanya untuk menenangkan hati dan pikiran. Sayangnya, aku tidak berhasil. Saat istriku pulang,
Langsung kukonfrontasikan hal ini kepadanya. Awalnya ia mengelak, tapi karena banyak bukti yang menguatkan, akhirnya ia pun mengakuinya. Dalam sekejap, hubungan kami pun mendingin, tanpa ada komunikasi sama sekali. Aku pernah berniat untuk pergi meninggalkan rumah, tapi aku tak sanggup melakukannya, karena aku terus teringat pada anak-anak yang masih membutuhkan ayahnya. Kehampaan ini berjalan cukup lama, hingga akhirnya istriku meminta maaf. Yang pada saat itu masih aku diamkan. Kadang sempat terlintas olehku untuk membalas dendam dengan melakukan hal yang sama. Tapi ternyata aku tidak bisa. Hatiku terus mengingatkan bahwa aku dididik dan dibesarkan dari keluarga yang saling support dan tidak saling membalas dendam. Dalam kebimbanganku, aku pernah menceritakan masalah ini kepada sahabatku. Ia memberikan banyak nasihat. Hanya saja, karena kondisi hatiku yang masih bergejolak, semua nasihat yang dia berikan tak ada yang masuk di dalam hatiku. Aku sadar bahwa anak-anak juga merasakan kondisi ini. Mereka tentu memperhatikan kalau kedua orang tua mereka hanya berbicara seperlunya. Aku dalam kebimbangan yang luar biasa. Di satu sisi, aku kasihan dengan situasi kedua anakku. Tapi pada saat itu, aku juga tidak mau untuk memaafkan perbuatan istriku. Aku tahu, dalam setiap kehidupan rumah tangga, pasti akan ada banyak badai yang harus dilalui. Hal itu sangat kusadari. Aku ingin cepat berlalu dari badai ini. Aku ingin pergi dari badai ini, tanpa mengorbankan kehidupan kedua anakku. Dalam salah satu perenungan panjangku, sekilas tergambar sebuah flashback dari masa lalu. Ketika aku menyaksikan kedua orang tuaku berjuang sekuat daya untuk anak-anaknya, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit. Kadang dalam perenungan ini, egoku terus berteriak bahwa ini adalah hal yang berbeda. Hingga pada suatu pagi di bulan November, aku menemukan bahwa hatiku telah mampu berdamai dengan keadaanku. Kini, aku mampu untuk berpikir sedikit lebih jernih. Istriku memang telah melakukan sebuah kesalahan, tapi aku pun punya peran dalam kesalahan itu. Saat aku bertugas keluar kota, aku sadar bahwa aku jarang berkomunikasi dengan keluargaku. Begitu juga dengan egoku yang merasa lebih hebat dari orang lain. Ego yang menutupi kebutuhan lawan bicaraku. Dalam hal ini adalah istriku sendiri. Saat aku tenggelam dalam pekerjaan, egoku mengakibatkan telingaku tertutup. Aku ingin menjalani hidup ini dalam hati yang damai. Dan aku teringat petuah bijak yang mengatakan, jika kamu ingin kedamaian, maka mulailah dengan dirimu sendiri. Maka, setelah kuruntuhkan tembok egoku, aku mendatangi istriku. Dan kami pun mulai berbicara. Kutumpahkan semua rasa yang ada. Begitu juga dengan istriku. Teman-teman, badai akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan, ia seringkali hadir tanpa menunggu kita siap untuk menghadapinya. Hadapi saja dengan keteguhan hati. Percayalah bahwa matahari akan selalu hadir setelah badai. Sampai jumpa di episode berikutnya.